Sebelumnya, saya ucapkan salam panganjali umat, Om Swastiastu. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG 2020. Perkenalkan, nama saya Made Waisnawa Putra. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan dari kampus LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020. Saya melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Jitsi Meeting di kelas 7 SMP Paramarta, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tema dalam pembelajaran saya mengambil dari IPK KD 3, yaitu tentang dampak dan akibat hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya yaitu tentang hukum karma pala pada bab 3. Demikianlah perkenalan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri perkenalan ini dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, baik adik-adik, Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Swastiastu, Om Swastiastu Pak. semua. Apa kabar Sekar? Ada Rati, ada Wicandra, ada Cika ya. Gimana di ulu hati? Puja guru. Mulai. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma. Kita telah melaksanakan sadana pada pagi hari ini. Baik, gimana rasanya setelah bersembahyang? Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya? Sudah, Pak. Astungkare. Adik-adik bisa melihat layar screen Bapak yang Bapak bagikan? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Nah, adik-adik, Bisa, Pak. oke. Setelah kita melaksanakan sadana, yaitu bertrisanya di awal pembelajaran, selanjutnya adik-adik Bapak arahkan untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadirnya sudah Bapak bagikan melalui link ya di sini di grup WA kita. Ini bisa dilihat grup WA-nya? Bisa, Pak. Oke, siap. Di sini sudah Bapak kirim link di atas video pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Nah, ini link sekaligus nanti link ini berguna sebagai tempat adik-adik mengumpulkan tugas. Nah, ini linknya ya, tinggal adik-adik klik. Nanti adik-adik akan mengisi daftar hadir pada link Google Form tersebut. Nanti jika adik-adik kurang paham, bisa ditanyakan langsung melalui pesan pribadi atau chat WA melalui Google Meeting atau melalui WhatsApp atau pesan pribadi atau SMS ya yang biasa kita lakukan. Ya, adik-adik ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, adik-adik. Ya, di mana di saat pembelajaran pandemi seperti sekarang, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap dimanapun berada kita harus wajib memakai masker. Kenapa di sini Bapak bawa masker dan hand sanitizer kemanapun Bapak pergi karena ini sedang di dalam ruangan. Jadi maskernya Bapak lepas agar adik-adik lebih mudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami adik-adik ya. Dan satu lagi adik-adik Bisa, Pak. usahakan untuk selalu berpikir positif. Kenapa seperti itu? Salah satu penyebab kita ini mindsetnya itu orang itu bisa cepat pulih dari penyembuhan adalah salah satunya berpikir positif. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya jika adik-adik selalu menanamkan cara berpikir yang
positif. Adik-adik masih ingat dengan karma pala? Masih, Pak. Oke. Nah, di sini coba Bapak lontarkan salah satu pertanyaan. Bagaimana sih sebenarnya konsep karma pala dalam ajaran agama Hindu itu, adik-adik? Ada yang masih ingat? Oke, Wayan Meratih, Bapak persilakan. Konsep karma pala adalah suatu hukum sebab akibat. Jikalau kita menanam yang baik, maka kita akan mendapat yang baik pula. Waduh, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Wayan Meratih. Luar biasa sekali. Nah, di sini Bapak share screen sebentar. Adik-adik dalam hal ini, sebentar ya, Bapak share screen dulu ya, biar adik-adik bisa melihat materi yang Bapak sedang bicarakan. Bisa dilihat adik-adik screen Bapak? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini adalah menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode pendekatan saintifik, di mana adik-adik nanti sebagai peserta didik ya, Bapak harapkan mampu menjabarkan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat di dalam ajaran agama Hindu. Selanjutnya, adik-adik Bapak harapkan bisa menguraikan konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu, sehingga nanti outputnya adik-adik dapat meyakini konsep karma pala sebagai hukum sebab akibat dan menghayati konsep karma pala ini sebagai ajaran agama Hindu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya pada pembelajaran kali ini, adik-adik sangat Bapak harapkan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran karma pala ini di dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat? Masih, Pak. Mantap. Mantap sekali. Oke, kita next ke yang selanjutnya, yaitu setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, adik-adik sekarang Bapak akan menyampaikan garis besar dari cakupan kegiatan dan teknik penilaian yang akan kita lakukan ya. Nah, di sini adik-adik, kegiatan ini kita sudah lakukan ya melalui Jitsi meeting. Selanjutnya agenda kita hari ini yaitu nanti adik-adik akan Bapak berikan video pembelajaran. Ya, bisa didengarkan adik-adik? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Amati dengan baik ya, biar adik-adik memahami kita mau ngapain aja sih nanti di dalam pembelajaran ini gitu. Nah, bisa dilihat ini yang Bapak tampilkan? Bisa, Pak. Oke, nanti Bisa, Pak. Oke, mantap. Nanti adik-adik akan Bapak berikan sebuah tayangan video terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang dampak dan akibat dari karma pala. Lalu setelah mengamati video tersebut, nanti ada langkah-langkah selanjutnya, di mana adik-adik nanti mencari dan berbagi informasi untuk menemukan materi yang dipelajari. Lalu kegiatan tersebut nanti dalam pengolahan informasinya akan Bapak bimbing. Lalu setelah kita mengolah data dari hasil pencarian informasi itu, nanti adik-adik akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Lalu setelah itu nanti ada pretest di awal yang sudah kita lakukan dan post-test secara singkat di akhir pembelajaran. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ada penilaian nanti berupa penugasan. Nah, penugasan ini Bapak sudah membuat LKPD online ya adik-adik ya. Meratih, bisa didengarkan Bapak? Halo, Wayan Meratih? Bisa, Pak. Oke. Nah, Bapak ulangi kembali karena tadi mungkin ada gangguan sedikit. Ini Sekar kenapa logout ini? Dinyalain kameranya. Oke, ya.
Bisa mendengarkan Bapak ya Sekar ya? Ya, kita lanjut saja. Nanti adik-adik di akhir ada penugasan, nanti Bapak sudah membuat link Google Form di situ, LKPD online. Nanti bisa kalian akses dari rumah masing-masing ya. Nanti setelah kalian mengerjakan, adik-adik nanti akan di sana langsung nilai kalian yang kalian mengerjakan itu langsung terkirim ke link Google Form milik Bapak. Ya, pahami adik-adik? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa dilanjut adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita Bisa, Pak. lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, kita sekarang memasuki inti dari pembelajaran ini. Nah, adik-adik, nanti Bapak akan menayangkan video pembelajaran kreatif. Nah, apa tugas adik-adik di dalam video pembelajaran tersebut? Nanti video pembelajaran ini bisa dilihat adik-adik? Bisa, Pak. Nah, ini screenshotnya nanti yang sebenarnya. Adik-adik nanti ketika tayangan video ini berlangsung, apa sih tugas kita? Nah, biar adik-adik nggak bingung, di sini Bapak tampilkan. Bisa dilihat adik-adik? Bisa, Pak. Oke, nanti tugas kalian adalah memperhatikan tayangan video pembelajaran tersebut. Nah, kalau misalkan nanti Pak, saya pengen dapat videonya di mana? Nah, ini Bapak sudah cantumkan di sini link YouTube-nya, tinggal adik-adik klik atau copy link ini dan tempel di YouTube, adik-adik bisa menontonnya langsung ya. Terus adik-adik langkah keduanya, jabarkanlah secara singkat apa yang terjadi pada tokoh utama dalam video. Nah, di situ adik-adik nanti mengamati mana sih tokoh utamanya. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah analisislah bagaimana sih perasaan tokoh utama, karena di sini nanti ada tayangan ya, ada beberapa tokoh. Bagaimana sih perasaan tokoh utama ketika di awal. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, singkat saja Bapak ceritakan untuk menggambarkan apa yang nanti adik-adik akan lakukan. Biar lebih jelas, biar nggak gagal paham ya tentang video ini. Check it out, langsung aja kita tonton. Setuju? Setuju, Pak. Oke, siap. Nah, siap-siap untuk menonton video pembelajarannya. Baik, disimak baik-baik ya adik-adik ya. Maaf, sebelumnya bisa disaksikan video pembelajaran yang Bapak tayangkan? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Di mute dulu sementara ya, sembari kita menonton ini ya, biar nggak ada suara-suara yang masuk, biar kita fokus mendengarkan suara videonya. Oke.
Baik adik-adik, gimana sudah menyaksikan video pembelajaran yang tadi? Sudah disaksikan semuanya? Setelah menyaksikan video pembelajaran yang tadi, adik-adik selanjutnya akan Bapak berikan beberapa analisis soal ya. Nanti satu persatu dari kalian boleh menjawab ya. Yang pertama yaitu adik-adik tahu nggak sih siapa sih kira-kira tokoh utama dalam video tersebut? Nah, kalau menurut Ratih tokoh pertamanya siapa? Si anjing. Oke, bagus sekali. Kalau betul sekali, tokoh utamanya adalah seekor anjing dan burung pelikan beserta tuan dari si anjing itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut adik-adik, bagaimana sih perasaan tokoh utama si anjing itu ketika di awal umpan ikannya dimakan oleh burung? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Merate silakan. Perasaan si anjing itu marah karena si anjing belum tahu kalau burung tersebut mencuri cacing untuk memberikan anaknya makan. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, Ya, selanjutnya Pak. perasaan tokoh utama sudah bisa. Terus yang selanjutnya, bagaimana sih menurut kalian perasaan tokoh utama ketika melihat fakta yang terjadi terkait keadaan burung yang sebenarnya? Pada awalnya itu kan mereka nggak tahu ya burung itu keadaannya seperti apa ya. Terus selanjutnya setelah melihat keadaan si burung, apa sih kira-kira perasaan tokoh utama dalam video pembelajaran tadi? Coba Merateh bisa diungkapkan. Ya, silakan. Kebetulan langsung raise hand ya. Dia memiliki rasa ingin menolong si burung karena kasihan tidak ingin melihat anak si burung tersebut kelaparan. Iya, bagus sekali ya Ratih ya. Luar biasa. Oke, bisa dilanjut ke selanjutnya. Selanjutnya setelah mengetahui seperti itu ternyata setelah melihat keadaan sebenarnya dari si induk burung tadi, akhirnya si tokoh utama ini merasa iba ya. Oh, ternyata dia nyari cacing itu untuk anak-anaknya ya. Anak-anaknya nggak mau makan apa tadi, Nak? Bisa dilihat tadi videonya. Tidak mau memakan ikan. Iya, jadi si anjing ini merasa apa? Perasaannya tadi merasa iba ya dan ingin menolong. Oke, selanjutnya nilai apa sih adik-adik yang bisa kita petik dari tayangan video tersebut? Terus apakah adik-adik pernah mengalami di dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira pernah nggak mengalami hal yang Pernah. sama? Siapa? Pernah ya? Ya, Oke, siapa coba yang bisa mencontohkan? Mungkin Cika bikin coba mencontohkan selain Ratih. Halo, nggak apa-apa adik-adik ya, dapat dimaklumi ya karena faktor sinyal di pedesaan memang begini jadinya ya. Lanjut Ratih. ya Pak. Dulu saya pernah menolong seseorang yang sedang jatuh naik motor. Kebetulan dia jatuhnya di depan rumah saya. Pada saat itu yang saya pikir hanya keselamatan si orang tersebut. Saya tidak berpikir jika saya menolong dia maka saya akan mendapat imbalan. Iya. Dan pada suatu hari saya sedang membawa barang dan ada salah satu barang saya yang jatuh. Lalu ditemukan oleh seseorang dan seseorang itu mengembalikannya kepada saya. Terima kasih. Luar biasa Ratih ya. Jadi secara tidak langsung bantuan kita ke orang lain itu dengan tulus ikhlas, tidak harus orang itu yang membalasnya ya Ratih ya. Bisa didengarkan ya semua adik-adik ya. Jadi perlu juga kita mencontoh Iya, Pak. dari Iya, Pak. ya, mantap ya Ratih ya. Perlu juga kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Merati dengan menolong seseorang apapun yang kita bisa lakukan. Ya adik-adik ya. Tanpa harus memikirkan apa imbalannya dari orang tersebut. Kita yakin karena Tuhan bersemayam di setiap diri
ciptaannya dengan menolong sesama, artinya kita saling menyucikan antara Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, itu akan membentuk karma positif di dalam diri kita ya, seperti yang Bapak katakan di awal pembelajaran tadi. Hal positif itulah Iya, yang Pak. akan mendapatkan pahala atau hasil dari karma tersebut. Kalau karmanya bagus, kita nggak tahu adik-adik suatu saat kita akan memerlukan orang lain. Kapan itu rahasia Tuhan ya. Nah, ketika kita selalu menanam hal-hal yang positif, nah, niscaya mudah-mudahan kalau adik-adik, siapa sih yang mau keadaan seperti itu ya? Siapa sih yang mau sial, mau keadaan yang ketimpa musibah? Kita nggak ada yang mau kan, adik-adik kan, ya kan? Nah, di dalam kondisi seperti itulah nanti Iya, Pak. karma-karma baik kita Iya, itu Pak. akan menolong kita. Melalui siapa? Apakah melalui orang yang sama yang kita tolong sebelumnya? Tentu tidak. Pasti bentuk dan cara Tuhan menolong kita itu berbeda-beda. Yakin, terus berbuat yang baik ya adik-adik ya, terus menanam karma baik. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Yang Maha. Sebelum kita melakukan pengumpulan data, adik-adik akan Bapak berikan satu lagi tayangan penjelasan dari salah satu orang suci kita ya dari Bali. Beliau di sini akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya karma pala itu. Nanti biar adik-adik lebih mantap, jangan nanti dengar. Kita let's go ke videonya. Om Swastiastu. Jadi sebenarnya apakah karma itu? Segala gerak atau aktivitas yang dilakukan, disengaja ataupun tidak, baik ataupun buruk, benar ataupun salah, disadari atau di luar kesadaran, kesemuanya disebut karma. Oke, adik-adik, sampai di situ cukup jelas tentang apa sih itu karma dan pala sebenarnya? Oke, silakan. Wayan Merate. Dalam video itu kita bisa tangkap bahwa kita tidak boleh menyebut karma dengan semena-mena. Karena kata karma itu sudah mutlak, yaitu karma pala. Dan di video itu saya juga melihat hubungan punarbawa atau reinkarnasi dengan karma pala. Hubungannya adalah reinkarnasi terjadi karena karma kita. Jikalau karma kita baik, maka kita akan dilahirkan dengan orang-orang yang baik. Dan jika karma kita buruk, maka kita akan dilahirkan dengan tubuh yang tidak sempurna atau kesulitan ekonomi. Iya, Terima kasih. baik. Jadi dapat Bapak tangkap tadi sambil kita diskusi ya, karena masa pandemi ini kan kita tidak memungkinkan untuk belajar kelompok ya adik-adik ya. Jadi kita berdiskusinya melalui Jitsi meeting seperti ini. Jadi selanjutnya adik-adik setelah menonton 2 video tayangan tadi, adik-adik di sini selanjutnya adalah mengolah data atau mengumpulkan data. Di sini strateginya seperti apa? Adik-adik sekarang Bapak silahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber bacaan online maupun offline. Oke, selanjutnya adik-adik akan melakukan pengolahan data, di mana adik-adik di sini nanti akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan secara mandiri atau berdiskusi melalui room meeting ini ya. Lalu adik-adik diharapkan dapat memperoleh dan mengajukan ide-ide baru untuk mengolah informasi tersebut. Selanjutnya adik-adik di sini membuat catatan sebagai hasil pengolahan data yang tentang dampak dan akibat karma pala pada kehidupan nyata seperti itu. Nah, di sini untuk kita mengeksekusi pengolahan data ini, nah
Adik-adik dari kedua video pembelajaran itu, apa sih yang adik-adik sudah peroleh dari eh, tujuan kita pembelajaran kita hari ini tentang dampak karma pala pada kehidupan nyata? Kita ini harus seperti apa sih sebenarnya terkait hukum karma ini? Kita sebagai umat Hindu ini harus seperti apa sih di dalam kehidupan sehari-hari? Gimana menurut adik-adik? Coba kita berdiskusi sebentar. Kalau menurut saya, sebaiknya kita melakukan perbuatan yang baik agar kita mendapat pahala yang baik. Iya, betul sekali. Kalau menurut Wichandra gimana? Halo Wichandra, bisa dengar suara Bapak? Ya, mungkin Wichandra dalam keadaan sinyal lagi nggak apa-apa. Terus apa sih tujuan agama? Mendapatkan kebahagiaan abadi atau moksa. Wah, mantap. Padahal Bapak sedang ada kendala tadi sinyal sebentar, jadi agak delay. Tapi di sini Wayan Merati sudah bisa menjawab dengan bagus ya. Itu jawabannya ya, keren sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Wayan Merati, luar biasa sekali. Dari awal sangat aktif sekali ya. Adik-adik yang lain. Jadi jika ingin terlepas dari samsara ya atau keduniawian, maka adik-adik harus selalu menanam karma yang baik ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi diskusi kita untuk hari ini tentang karma pala. Mudah-mudahan pemahaman adik-adik. Oke, adik-adik, hasil dari diskusi kita ini mohon dicatat ya. Masih mencatat secara manual agar adik-adik nanti apa ilmu-ilmu yang kita sudah bahas hari ini bisa adik-adik catat juga. Lebih baik yang paling utama sih mengimplementasikan. Tapi alangkah lebih baiknya adik-adik juga punya catatan. Oke? Oke, Pak. Iya, baik. Kita lanjut ya. Nah, adik-adik, Iya, Pak. selanjutnya kita akan melakukan verifikasi data. Data apa sih itu? Data yang sudah kita catat tadi dari hasil menonton video, dari hasil diskusi kita, menyimak video tadi, menganalisis terkait materi tentang karma pala yang sudah kita bahas tadi. Nah, verifikasi data ini adik-adik nanti melihat kebenarannya sesuai dengan benar nggak sih di kitab suci juga dikatakan tersebut. Tadi juga sudah kita jawab sebenarnya dengan menonton video dari Ide Empu Premananda ya. Sudah jelas sekali bahwa benar sebenarnya konsep karma pala itu ada di Hindu ya. Seperti itu. Ada di dalam kitab suci kita, namun Iya, tidak Pak. dapat dipisahkan antara karma dan pala, betul. Ada sebab, ada akibatnya. Selalu dia berjalan beriringan. Oke, selanjutnya adik-adik, kita akan menulis simpulan. Oke, udah masuk ke kesimpulan dan saran. Gimana, masih semangat adik-adik? Masih semangat? Oke, Astongkare, sedikit lagi ya. Nah, di sini adik-adik sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, adik-adik boleh bertanya atau memberi contoh tentang karma pala ini dalam kehidupan sehari-hari yang adik-adik pernah lihat ya. Nah, sekarang Bapak Iya, ingin Pak. tahu nih gimana nih penyimpulan dari kalian. Coba biar Bapak lebih mantep atau adik-adik kurang mengerti silahkan ditanyakan. Ya, adik-adik ya. Jangan ada dusta di antara kita ya, biar pembelajarannya benar-benar sukses. Oh, Merate, apa yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Saya mau tanya. Tadi saya melihat ada orang yang mengemis di pinggir jalan dan ada tubuhnya tidak sempurna. Apakah itu ada hubungannya, Pak, sama karma pala? Oke, Bapak simpan dulu catatannya ya. Bapak di sini akan langsung saja ya menjawab pertanyaan dari Meratih. Oke, kenapa kok bisa seperti itu ya? Ada hubungannya nggak ya? Gitu ya Ratih. Jadi karma ini sifatnya itu melingkupi seluruh aktivitas seperti yang dikatakan Empu Premananda tadi,
melingkupi seluruh aktivitas kegiatan manusia apapun itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya, yang baik ataupun yang buruk. Ya Ratih ya. Nah, ada kaitannya nggak sih? Ya Pak. Apa-apanya. Oke, sambil di mute ya, biar bisa didengarkan saja. Ada kaitannya nggak sih dengan karma? Tentu ada. Kenapa seperti itu? Di dalam kitab suci Bhagavad Gita dikatakan oleh Awatara Dewa Wisnu yang turun ke dunia, apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang lepas dari peranku, tidak ada yang lepas dari kerjaku, kata Krishna. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu berbentuk keadaan segala macam, itu tidak ada yang bersifat kebetulan, adik-adik, ya. Baik. Mungkin itu pertanyaan tadi dari Ratih sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah mewakili keseluruhan dari materi, dan di sini Bapak anggap adik-adik secara keseluruhan sudah lumayan memahami tentang apa itu karma. Tinggal apa tugasnya sekarang? Mengimplementasikan. Di mana tadi Bapak suruh mengimplementasikannya? Coba diaktifin mute-nya. Di mana Cika mengimplementasikannya? Gimana Pak? Untuk mengimplementasikan ajaran tadi sesuai dengan usia kalian, sesuai dengan ibaratnya umur kalian atau apa yang kalian lakukan hari ini tentang karma pala. Gimana sebaiknya kita mengimplementasikan dulu? Di rumah di rumah saja. Mulai dari diri sendiri ya. Ya. Di sini Bapak sudah mengirim link Google Form. Nah, ini grup UKIN UKM PPG 2020 yang di dalamnya sudah ada kalian ya. Nah, di sini adik-adik sudah terdata semua. Nah, di sini ada Ratih, sudah masuk semua ke sini ya, ada Cika dan lain-lain. Mungkin teman-temannya yang belum bisa online hari ini bisa disampaikan ya, materi-materi semua Bapak share di sini. Nah, link Google Form-nya tinggal adik-adik klik di sini ya. Ini tulisannya tidak terbaca karena menggunakan aksara Bali ya. Jadi komputer ini belum bisa membaca aksara Bali. Adik-adik ikuti dari awal LKPD online ini, dimulai dari pengisian data, dimulai dari kelas, tanggal, bulan, tahun, waktu pengerjaan ya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada tujuan pembelajarannya, tinggal adik-adik isi-isi saja sesuai dengan kalau mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik pasti bisa ya. Bisa didengarkan Ya, Pak. adik-adik? Bisa ya? Iya Pak, bisa. Oke, baik. Nah, di sini nanti LKPD online-nya ini ada video juga yang tadi. Nah, ini tinggal adik-adik klik nih ya. Kan ada tombol merah, bisa dilihat nggak? Bisa Pak. Oke, nanti tinggal klik play, ditonton, terus ikuti langkah-langkahnya di sini. Jangan lupa saya telah membaca dan memahami instruksi. Kalau jika sudah adik-adik paham, sekali adik checklist, baru lanjutkan ke arahan atau instruksi selanjutnya. Nah, di sini ada sampai aktivitas 5. Terus paling bawah ini adik-adik disinilah evaluasinya ya, karena tidak mungkin kita ke sekolahan ya. Jadi hasil evaluasi ini ketika adik-adik sudah selesai mengerjakan nanti, ini yang nomor 1 ada kolomnya di sini ya. Satu soal ini nilainya 20 dan nilainya ini langsung terkirim nanti ke akun Bapak ya. Nama, data-data yang adik-adik isi, terutama yang ada bintang-bintang merah ini wajib diisi ya. Di sini memang tampilannya hitam, tapi kalau di HP merah. Artinya apa? Kolom ini wajib diisi seperti itu. Oke, adik-adik. Ya Pak. Siap. Nanti upload file di sini. Bisa dimengerti adik-adik LKPD-nya? Bisa Pak. Oke, baik. Ini yang
berdekat-dekatan ini nanti jangan lupa lah mandi ini nanti ya. Nggak baik masa pandemi seperti ini ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Iya. Oke. Oke, tak terasa adik-adik kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Post testnya sudah. Selanjutnya adik-adik sudah Bapak arahkan juga untuk mengirim karya-karyanya di Google Form ya. Tadi menggunakan LKPD online, mengenai video segala macam di situ sudah Bapak sematkan link-linknya yang berwarna biru-biru itu untuk diakses. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini adik-adik, tidak terasa ya. Gimana, masih semangat ini siswa Bapak, siswa-siswi Bapak nih? Masih. Mantap. Luar biasa ya pejuang-pejuang sinyal Republik Indonesia ini ya. Mudah-mudahan nanti ketika video ini Bapak upload ke YouTube, Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita ya sebagai pejuang-pejuang sinyal di masa pandemi. Pak Nadiem, ini kami berpesan nih ya di video pembelajaran ini, mohon tingkatkan lagi kualitas jaringan di desa-desa seperti kami di pelosok-pelosok biar kami anak-anak Indonesia di masa pandemi tetap bisa belajar dengan baik gitu ya adik-adik ya. Semoga dikabulkan oleh Pak Menteri ya. Oke, temuan yang keempat. Nah, adik-adik perlu tahu nih, selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, bisa dilihat ya, cerita atau kisah nyata tentang karma pala dan membiasakan diri untuk berbuat subkarma. Apa itu subkarma dan karma pala? Tentu tidak sekarang ya. Kalian kepoin dulu, menggunakan literasi boleh dicari datanya secara online maupun offline. Biasanya kalau zaman sekarang ini murid lebih pintar daripada gurunya itu Bapak sangat acungi jempol ya. Karena biasanya adik-adik ini lebih melek teknologi daripada Bapak yang sudah tua ya. Sudah usang ilmunya, tapi Bapak juga akan terus belajar. Oke? Sudah tahu apa pembelajaran selanjutnya? Rate sudah jelas? Sudah, Bang. Oke, semua sudah jelas ya. Sase sudah jelas nak? Sase, ini anak Bapak yang paling imut ini. Sudah, Pak. Astungkare, luar biasa ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, sebelum kita berdoa, jangan lupa nanti habis Zoom ini karena ada yang beberapa tadi gabung ya. Jangan lupa mandi dulu. Cakupkan tangan di antara kedua alis. Puja Santi ngawit. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrityam Gamaya Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Dewa Suksma Parama Acintyaya Namah Swaha Sarva Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om. Gosok-gosokkan tangannya, letakkan di wajah, gosok-gosokkan lagi, usapkan ke kepala, gosok-gosokkan lagi, letakkan di telinga. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan salam Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.